Di sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota, berdiri sebuah rumah tua yang sudah lama terbengkalai. Rumah itu sudah ratusan tahun berdiri, dihiasi cat yang sudah mengelupas dan kayu yang mulai lapuk. Penduduk desa menyebutnya rumah tirai putih karena dari kejauhan, tirai jendela kamar atasnya selalu terlihat bergoyang pelan, meski udara pagi itu tampak tenang. Rumah itu punya cerita yang mengerikan, cerita yang sudah beredar turun-temurun di kalangan warga desa. Konon, rumah itu dihuni oleh sosok wanita bernama Sari, yang meninggal dalam keadaan tragis dan arwahnya belum bisa beristirahat. Sari adalah gadis cantik yang lahir dan besar di desa itu puluhan tahun silam. Dia dikenal ramah dan ceria, selalu membantu tetangganya. Di usianya yang 20 tahun, Sari jatuh cinta pada seorang pemuda desa bernama Jaya. Mereka berjanji akan menikah setelah musim panen selesai. Namun, takdir berkata lain. Malam sebelum hari pernikahan mereka, Jaya pergi ke kota untuk mengambil barang keperluan pernikahan. Tapi Jaya tidak pernah kembali. Entah karena kecelakaan atau sesuatu yang lebih misterius, Jaya hilang tanpa jejak. Sari yang menunggu dengan penuh harap, larut dalam kesedihan. Malam itu, badai besar datang, angin menggerakkan tirai jendela kamar atas rumah itu. Warga desa melihat Sari di jendela, mengenakan gaun putih lusuh, menatap ke arah jalan, berharap Jaya pulang. Keesokan paginya, Sari ditemukan tewas di kamar atas, dengan ekspresi ketakutan yang membekas di wajahnya. Tidak ada yang tahu penyebab kematiannya. Sejak saat itu, rumah itu dianggap angker. Orang-orang yang melewati rumah itu sering melihat sosok wanita bergaun putih berdiri di balik tirai jendela. Keberanian Andi. Andi, seorang pemuda yang baru saja pindah ke desa itu, mendengar cerita itu dan merasa penasaran. Sebagai anak kota, dia sulit percaya dengan hal-hal mistis. Dengan tekad bulat, Andi memutuskan untuk menginap di rumah itu selama semalam. Malam pertama di rumah itu terasa dingin, lebih dingin dari udara luar yang sudah lumayan sejuk. Saat Andi menyalakan senter dan menjelajah ruangan satu persatu, dia merasakan hawa yang berbeda, seperti ada yang memperhatikannya. Ketika malam makin larut, Andi naik ke kamar atas. Tirai putih bergoyang perlahan, meski tak ada angin. Dari balik tirai muncul sosok wanita berambut panjang, wajahnya pucat dan matanya merah menyala. Siapa kamu?" Suara Andi gemetar. "Aku Sari," jawab sosok itu dengan suara lirih penuh kesedihan. Andi merasakan bulu kuduknya berdiri. "Kenapa kamu masih di sini? Kenapa tidak pergi?" Sari menatap kosong. "Aku menunggu Jaya. Dia tidak pernah kembali, dan aku tak bisa pergi sebelum bertemu dengannya." Andi berjanji akan mencari tahu keberadaan Jaya dan membantu Sari menemukan kedamaian. Penyelidikan dan rahasia terungkap. Selama beberapa hari berikutnya, Andi mulai menggali sejarah rumah dan desa. Ia berbicara dengan tetua desa dan mencari arsip lama. Dari catatan lama, Andi menemukan bahwa Jaya ternyata meninggal dalam kecelakaan di kota, tapi jasadnya tidak pernah ditemukan. Andi juga mendengar bisikan bahwa Sari mungkin tidak hanya menunggu Jaya, tapi ada sesuatu yang lebih gelap yang mengikatnya di rumah itu, sebuah rahasia yang sengaja ditutup-tutupi oleh penduduk desa. Malam itu, Andi kembali ke rumah tua. Sosok Sari muncul lagi, kali ini dengan ekspresi lebih sedih dan marah. "Ada yang kalian sembunyikan," kata Sari dengan suara yang mulai menyeramkan. "Aku bukan hanya menunggu Jaya. Aku dipenjara oleh kutukan yang dibuat oleh mereka yang takut pada cinta kami." Andi merasakan hawa dingin menusuk sampai ke tulang. Ia tahu perjuangannya belum selesai.